got some love deep inside of me. You know me to lie to me. I know you got a guy, he's not a guy to me. And to me.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan Perkenalkan, nama saya Angsana Anastasia dengan nomor NIM 15240601. Perkenalkan, nama saya Naura Safana Kaila Sofyan dengan NIM 15240676. perkenalkan nama saya Meisha Lea Putri dengan NIM 15240632. Perkenalkan, nama saya Indah Pramesti dengan NIM 15240791. Latar belakang, web server merupakan sistem yang berfungsi untuk menyimpan, memproses, dan mengirim halaman web kepada pengguna melalui protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Rumusan masalah, Now, Rumusan masalah yang A, bagaimana cara merancang dan membangun web server menggunakan Ubuntu Server dan Apache. Yang B, apa saja konfigurasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan web server secara optimal. Yang C, bagaimana cara hosting website menggunakan web server yang telah dibangun. tujuan penulisan A. Untuk merancang dan membangun web server berbasis Ubuntu Server dan Apache. B. Untuk mengidentifikasi dan menerapkan konfigurasi yang diperlukan agar web server dapat berjalan dengan baik. C. Untuk menguji fungsionalitas web server sebagai media hosting website secara mandiri. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan request dari klien melalui protokol HTTP atau HTTPS dan memberikan respon berupa halaman web yang diminta. Web server menjadi komponen utama dalam sistem layanan website karena tanpa adanya web server kalian dapat mengakses konten yang disimpan di server. apa itu Apache? Apache HTTP server, yang disebut dengan Apache, adalah salah satu software web server yang paling banyak digunakan di dunia. Apache dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan bersifat open source. Apache pendukung berbagai program seperti server, PHP, Python, Node, dan lain-lain. Kita dapat dikonfigurasi dengan berbagai modul untuk menyesuaikan kebutuhan layanan. Hosting website. Hosting website adalah layanan penyimpanan data situs web di server agar dapat diakses melalui internet. Web hosting menyediakan sumber daya super ruang penyimpanan, bandwidth, dan akses ke database serta layanan tambahan seperti email dan kontrol panel. Jenis-jenis web hosting, yang pertama ada share hosting, server digunakan bersama oleh banyak pengguna. Yang kedua ada VPS atau virtual private server, server virtual dengan sumber daya yang lebih terisolasi. Yang ketiga ada dedicated server atau seluruh server
digunakan oleh satu pengguna. Yang terakhir ada cloud hosting, hosting berbasis teknologi cloud dengan skalabilitas yang tinggi. Topologi dan jaringan web server. Agar server dapat diakses oleh klien melalui jaringan lokal atau internet, diperlukan konfigurasi jaringan yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah satu, IP stats untuk server, dua, konfigurasi firewall dan port forwarding jika menggunakan router, dan ketiga, itu DNS lokal jika diperlukan untuk penamaan domain di jaringan. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama, install VirtualBox. Diunduh installer VirtualBox dari link berikut, langsung klik download jika sudah masuk ke websitenya. Yang kedua itu buka file yang sudah diunduh, biasanya ada di folder download. Ketiga, pencet OK apabila muncul notifikasi aplikasi ini mungkin akan mengubah perangkatmu. Lalu klik next untuk melalui instalasinya. Yang keempat, klik I accept the terms in the license agreement untuk menyetujui licensing, lalu klik next. Yang kelima, pilih Anda ingin meletakkan aplikasinya, bawaannya ada di program, file, atau Oracle. Yang keenam, pilih setup, download, lalu klik next. Dan ketujuh, jika sudah selesai semua, klik install untuk memulainya, lalu tunggu sampai selesai. Yang kedelapan, klik yes jika muncul seperti ini. Ini biasa disebabkan karena ada program pendukung FB yang belum terinstall. Yang kesembilan, install dan konfigurasi VirtualBox selesai, checklist, checkbox, lalu tekan finish untuk langsung masuk aplikasinya. Instalasi Ubuntu Server. Instalasi Ubuntu Server. Pertama, install file ISO Ubuntu Server di link berikut. Kedua, pada menu utama di aplikasi VirtualBox, klik New untuk membuat VirtualBox Next. Yang ketiga, beri nama dan tunjukkan ISO image ke file ISO Ubuntu yang telah diinstal dan klik skip on attend the installation. Yang keempat, atur base memory dan prosesor. Kami hanya menambahkan prosesor menjadi 2. Yang kelima, setelah itu atur virtual hard disk. Kami menggunakan default saja. Dan yang keenam, lalu klik settings. Dan habis itu yang ketujuh, atur storage ke file ISO Ubuntu jika belum terhubung. Dan ganti network menjadi Bridget adapter agar bisa langsung mendapatkan IP. Dan klik OK dan start mesin. Setelah itu, simpan dan jelaskan kembali Linux-nya dengan menekan tombol Start. Jika sudah masuk ke sini, klik Enter di keyboard untuk langsung masuk. Yang ke-9, setelah itu mengatur bahasa default. Yang ke-10, pada instalasi ini, pilih install yang default, lalu klik Enter. Ke-11, network config ini kalian akan mendapatkan DCA chip atau IP secara langsung karena sudah diatur dengan bit adapter sebelumnya. Lalu klik Enter. Ke-12, tahapan ini tunggu mirror location sampai dia selesai tes. Ke-13, storage config biarkan dengan settingan default, klik Enter untuk melanjutkan. Yang ke-14, storage sudah diatur sebelumnya, jadi skip saja dengan klik Enter pada keyboard dan lanjut pilih Continue. Yang ke-15, isi dengan nama dan password sesuai dengan ketentuan dan jangan password dengan password yang Anda gunakan. Ingat password. Yang ke-16, lanjutkan ke Ubuntu Pro dan skip dengan klik tombol Enter pada keyboard. Dan ke-17, kemudian install OpenSSH, klik box instalasinya agar terinstall di dalam terminal dan lanjut. Yang ke-19, setelah selesai menunggu, kalian akan masuk ke tampilan seperti ini, lalu masukkan username dan password yang sudah dibuat. Yang ke-20, install Apache dengan sudo install Apache Y dan masuk password yang Anda buat. Yang ke-21, update sistem Apache dengan sudo apt update. Kedua, cek status keaktifan Apache dengan sudo sistem cmtl status Apache 2. Yang ke-23, cek IPVM untuk web server default dan untuk konfigurasi virtual host menggunakan IPA. Cari IMPO S3 dengan tulisan iNet karena kita menggunakan Bridget adapter. Yang ke-24, tulis di browser. Kami menggunakan Chrome dan laman web Apache default akan terbuka. Yang ke-25, edit web default dengan buka file var W3 kali, HTML, index, HTML. Menggunakan komen sudo nano dan hapus isinya dengan tekan Alt kanan plus A untuk menandai teks. Dan hapus dengan Ctrl-K untuk cut sekaligus. Dan ke-26, isi HTML dengan sederhana seperti HTML, body A1, header 1, lalu isi sesuai keinginan, lalu tutup header 1, tutup body, dan tutup HTML. Yang ke-27, buat file directory web baru dengan command sudo mkdir p var www nama situs dan buka dengan command sudo nano var www nama situs index HTML. Yang ke-28, isi dengan HTML sederhana seperti buka HTML, tutup, buka body, tutup, buka H1, tutup, dalam kurung sesuai keinginan, tutup, buka, garis miring H1, tutup, buka, plus body, tutup, buka, plus HTML, tutup. Yang ke-29, buat file konfigurasi virtual host-nya dengan command sudo nano etc apache 2 situs available atau nama situs 30, isi dengan buka virtual host, bintang 80 tutup, server admin, nama situs, server name, nama situs, dokumenter,
garis miring parse garis miring www buka kurung nama situs tutup kurung error log space log dir apache log dir. Ketiga satu, aktifkan virtual host dengan sudo sudo attentive nama situs kok. Ketiga dua, lalu reload Apache dengan sudo sistem mctl record Apache 2. 33. Pada tahap ini, buka file, komen, sudo nano isi IP dan nama situs VirtualBox agar tersambung dan dikenali oleh komputer, dan simpan lalu klik enter keluar dari file. 34. Buka Notepad sebagai administrator, lalu buka file etc host dan isi file dengan IP dan nama situs, lalu simpan. Yang ke-35, kemudian cek apakah web virtual host kamu berjalan dengan HTTP titik 2, lalu garis miring 2 kali, dan nama situs kamu. Dan yang step ke-36, install PHP, MariaDB, dan MySQL secara sekaligus dengan komen sudo apt install PHP, klik Apache 2. Lalu mod garis PHP, MariaDB, garis server, PHP, garis MySQL, garis Y. Yang ke-37, cek apakah PHP sudah tersambung dengan IP kamu dengan ketik http _IP info .php. Yang ke-38, instalasi fsftpd dengan command sudo apt install fsftpd y. 39, aktifkan psftpd dengan komen sudo system enable fsftpd. Ke-40, pergi ke Fezilla project.org, pergi ke download dan pilih versi yang sesuai sistem operasi device. Yang ke-41, di Filezilla, masukkan IP web ke host, nama user IP tersebut di username, password dan IP tersebut, dan port beberapa yang tersambung ke IP tersebut, lalu klik quick connect, lalu OK. Yang ke-42, jalankan konfigurasi. Step ke-43, install OpenSSH dengan komen sudo apt install OpenSSH garis server garis Y. Lalu yang step ke-44, cek statusnya apakah sudah aktif dengan komen sudo systemctl ssh. Yang ke-45, gunakan perintah berikut untuk membuka file yang diminta: studio.tile -n20 garis miring var garis miring log garis miring size log. Yang kedua, sudo.tile -n20 garis miring var garis miring log garis miring messages. Yang ketiga, sudo.tile -n20 garis miring var garis miring log garis miring apache 2 garis miring aches.log. Yang ketiga, sudo.tile -n20 garis miring var garis miring log garis miring apache 2 garis miring error.log. Yang ke-46, jalankan netstab tool np untuk mengecek port yang terbuka. 47, cek apakah munim dan IP sudah tersambung dengan http titik 2 garis miring 2 kali IP situs garis miring munim. 48, install monitoring tools dengan sudo apt install natus stop munim nagios script nepr new server script y. Yang ke-49, jalankan sudo.tile var log apache 2 access .log untuk melihat log akses dari Apache. Kesimpulan, yang pertama, ketika mendownload VirtualBox, sempat ada masalah dengan fitur AMD atau virtual yang belum aktif. Solusinya adalah dengan restart laptop, namun sebelum ada logo Windows, tekan etc agar nanti bisa masuk ke BIOS dan nyalakan fitur virtualisasi hardware-nya. Dan yang kedua, proses penginstalan yang cukup memakan waktu. Solusinya bisa dengan ganti Wi-Fi atau koneksi yang lebih baik dan lebih cepat. Dan yang ketiga, tidak bisa menggunakan chatbot karena domain situs kami bukan domain publik. Solusinya adalah dengan ganti domain situs dari domain lokal ke domain publik, bisa dengan ganti di file konfigurasi dan di direktori nama situs.